Jangan kayak yang anak membangkang, bandel, berontak. Kalau misalnya sudah disekolahkan, dibiayain untuk sekolah, tidak dipergunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur sudah disekolahkan, misalkan gitu. Tahu-tahu berangkat ke sekolah, tujuannya nggak ke sekolah, malah belok tempat teman-temannya, nggak turun ke sekolah. Misalkan berangkat dari rumah, tahu-tahu di sekolah nggak ada dia, misalnya belok main tempat teman-temannya, baju nggak dimasukkan lah, misalkan begitu. Sering alpa lah, tuh dikasih pinjam motor, ugal-ugalan pakai motor, misalkan gitu. Dibiayain sekolah, dibelikan baju, semua diturutin, misalkan apa yang menjadi kebutuhannya, tapi dia tidak pernah menggunakannya dengan yang baik. Kesempatan itu tidak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur, tuh hidup ugal-ugalan, nggak kekaruan, sering apa lah. Ada tugas dari sekolah nggak dikerjain, misalkan ada PR nggak dikerjain, gitu. Jangan jadi pribadi itu yang bebal, yang berontak, ngeyel, ndablek gitu loh. Apalagi kalau sudah hidup tuh susah, hidup miskin misalkan, tambah nggak tahu berterima kasih. Harusnya kan di saat kita ada kesempatan, Tuhan buka jalan untuk kita bisa sekolah, walaupun hidup miskin, hidup sederhana, dimanfaatin kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin gitu loh. Sekolah yang benar ya sekolah yang benar sampai selesai. Kejarlah masa depan cita-cita itu gitu loh. Jangan keluar masuk, berhenti sekolah, masuk sekolah, berhenti sekolah, turun sekolah, apa sekolah. Kasihan orang yang membinanya lalunya. Kalau diturutin semuanya, dipenuhin semua menjadi keperluan kebutuhannya untuk dia sekolah, tapi dia tidak tahu berterima kasih, ugal-ugalan misalkan gitu. Dibelikan baju yang baru, baju sekolah, baju seragam, tapi berangkat dari rumah misalkan bajunya nggak dimasukkan, keluarin. Sampai di pertengahan jalan dia nggak turun sekolah, belok ke tempat teman-temannya, macam-macam lah kerjaannya. Sembunyi-sembunyi merokok lah segala macam. Misalkan sekolah sudah bisa merokok, belum bisa cari duit, belum bisa cari uang, tapi sudah merokok lah. Macam-macam lah kerjaannya misalkan begitu. Nggak boleh jadi pribadi begitu itu ya. Walaupun hidup susah sederhana itu hidup miskin, kaya sekalipun, banyak duit sekalipun juga ya gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin gitu loh. Selagi usia kita masih muda, karena semua kita ini pacangan, semua kita ini akan tua, usia kita ini akan berakhir tinggal di dunia ini juga gitu loh. Harus berguna untuk diri sendiri dan berguna bagi banyak orang, bermanfaat. Hidup itu melalui apa yang bisa lah kita lakukan tuh bermanfaat. Apa yang bisa kita kerjakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bernilai gitu loh. Lebih baik fokus kepada tujuan hidup, kerjakan hal-hal yang bernilai. Tuh ya Tia, oh itu nih Ibu mau cerita juga lah sama kalian ini. Ibu nih selain melayani kalian yang orang-orang kategori gangguan jiwa kayak macam kalian begini itu, Ibu nih sudah keliling loh ke desa-desa, ke rumah-rumah. Banyak Ibu melayani anak-anak
anak-anak remaja itu yang mengalami depresi. Jadi bukan cuma kalian yang kayak usia-usia segini aja bisa depresi. Anak-anak loh, anak-anak remaja, masih anak-anak SD itu, anak SMP, SMA itu banyak yang ibu temui. Ibu berinteraksi sama mereka. Yang sesungguhnya mereka itu mengalami depresi sebenarnya. Yang dikatakan depresi itu bukan hanya orang-orang kayak kategori kayak kalian ini, misalnya, oh nggak suka pakai baju, oh robek-robek baju, oh jalan-jalan di jalanan yang nggak ada arah tujuan hidup. Jadi kategori yang depresi itu bukan cuma seperti itu, gitu loh. Malah justru ini yang ibu temukan, kalau dilihat dari latar belakangnya, dia orang berada, gitu. Memiliki keuangan banyak. Bahkan kalau dia turun sekolah pun, dia selalu memiliki uang saku, uang belanjanya banyak, gitu, berjuta-juta uangnya, dikasih oleh orang tuanya karena mungkin orang tuanya juga memiliki pekerjaan tetap, memiliki gaji, jadi dia juga kasih untuk anaknya untuk biaya sekolahnya, untuk sangu sekolahnya tuh banyak. Kadang-kadang dia ya suka traktir teman-temannya juga karena dia berbanyak uang kan. Tapi ada dari sisi-sisi lain yang dia juga dikatakan anaknya depresi karena terluka itu tadi. Yang namanya terluka itu banyak macam sebab akibatnya loh. Walaupun di kalangan keluarga, di tengah-tengah keluarga, rumah tangganya juga orang berada, orang banyak duit, tapi dia juga bisa terluka. Ya, dari sisi materi, dari sisi harta kekayaan, dia serba ada. Serba berkelimpahan, tapi dari sisi lain kalau orang tuanya juga sering berantem, bapak sama ibunya sering kelahi, sering ribut di depan anaknya tiap hari, jadi anaknya menyaksikan keberadaan orang tuanya begitulah, itu anak bisa membuat anak depresi, bisa membuat anak terluka, walaupun dia banyak uang, walaupun orang tuanya punya pekerjaan tetap, punya gaji, dia punya uang sangu banyak ke sekolah misalkan gitu, dia juga terluka, stres. Yang apa yang dia lihat setiap hari itu kan tersimpan, tersek di bawah alam sadar dia, gitu. Sehingga dalam pertumbuhan kerohaniannya dia, pertumbuhan kedewasaan dia juga menjadi pribadi seperti itu, seperti apa yang dia lihat setiap hari, bertumbuh pribadinya begitu. Sampai dengan dia membangun rumah tangga pun, dalam berkeluarga pun dia menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu di dalam keluarga rumah tangganya dia, begitu. Nah itu di kategori juga dia depresi, terluka dia di situ. Padahal dia dari kalangan berkecukupan, gitu. Lalu ada juga yang ibu sering temui juga, banyak ibu menemui anak-anak yang ibu layani itu, yang disebabkan dia terluka, dia menyimpan dendam, dia menyimpan kepahitan. Contoh, dia kepahitan atau dia dendam sama orang-orang yang miskin. Misalkan nih, dia orang berada, dia memiliki segala sesuatunya, banyak uang dia justru benci, dia justru tidak suka, dendam dia, kepahitan dia anggap itu justru benalu bagi dia. Dia anggap justru itu jadi parasit bagi dia. Dia anggap nanti menindas dia, memanfaatin dia. Jadi cara berpikir dia, pola pikir dia itu yang tertanam di dalam cara berpikir dia itu, dia menganggap orang miskin itu justru jadi parasit untuk dia, menindas dia, meminta-minta dari dia. Makanya dia timbul kebencian, timbul rasa kesal, jengkel dia, membenci dia sama orang-orang yang tidak punya apa-apa. Gak suka dia bergaul, gak suka dia berteman. Jangan-jangan nanti dia dekat sama aku, jangan-jangan dia berteman sama aku nih cuma ada maunya, pengen duitku aja, dia bilang begitu kan. Disebabkan terluka itu tadi, itu semua ada sebab akibatnya. Ya pasti itu dilatar belakangi di dalam keluarga rumah tangga, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, peristiwa kejadian yang terjadi di dalam rumah tangganya dia. Makanya bisa menyebabkan, menimbulkan dia timbul kebencian dia sama orang yang miskin juga, sama orang yang gak punya apa-apa, walaupun dia
yang dia banyak duit. Dia pernah mengalami kalau dia pernah dimanfaatin. Jadi dia menganggap semua orang itu sama, untuk jadi parasit berbenalu di dalam hidupnya dia. Tuh ya. Jadi makanya kenapa kita tuh harus setiap hari berjuang untuk bisa berubah cara berpikir, paradigma mindset kita itu. Diperbaharui setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu itu diperbaharui cara berpikir kita. Dipulihkan hati kita supaya kita tidak kecewa, tidak terluka itu, tidak menyimpan kebencian, dendam, jengkel, kepahitan itu tadi. Ya. Karena semua sampah-sampah ini yang kita simpan, kita sayang-sayangi, itu justru kalau sudah akut, parah, menyebabkan kita kejiwaan. Kalau masih jenis depresi, jenis kejiwaan yang masih ringan-ringan seperti itu tuh kan masih ringan-ringan yang tidak terlihat jelas. Gitu. Yang kayak dia kebencian, ya. Makanya kenapa cara berpikir kita tuh harus dirubah semuanya. Justru kalau kita memiliki berkelimpahan tuh, ya kita harus berbagi sama orang-orang yang tidak mampu, yang kelaparan. Berbagi kita. Kalau kita dikasih kepercayaan oleh Tuhan memiliki berkat melimpah, loh kalau itu semua sumbernya dari Tuhan, Tuhan yang kasih, tapi tidak kita gunakan juga untuk berbagi, kita menjadi orang lalu menjadi orang yang pelit, kikir, iri, dengki. Tuhan itu gampang saja dia, sebentar aja dia sentil, dia balikan keadaannya, gitu. Jadi bangkrut, jadi malah justru jadi orang melarat, jadi orang susah gimana? Oh, baju Bu Siti diangkat bajunya gini, apa teteran gitu, gitu loh. Jadi banyak macam jenis depresi itu. Ya awal mulanya pasti karena terluka di dalam hati dia itu. Karena hati itu adalah sentral benarnya, harus selalu dijaga. Ya. Tuh, pulihkan. Banyak apa tadi? Banyak apa ya ini? Di gelas warna pink ini air apa? Oh, Sprite. Oh, pantas kok rasanya kok gini gitu loh. Kok rasanya gini sih? Ellen Sprite. Rasa campur hand body, Bu Nak. Sampai makanan aja rasa hand body. Oh sis Alo, kenapa jadi sampai sampai mengalami depresi berat gitu sis? Sama bos ayah depresi berat. Kenapa sis? Hati. Kenapa dirimu dulu itu? Nggak boleh seperti itu lagi ya? Apa namanya? Hati disakiti. Gimana sakitnya tuh di sini? Angkat dulu ini dadanya. Hati sakit hati. Nggak boleh gitu ya, karena itu suatu doa. Kalau kita terus-terus mengucapkan sakitnya tuh di sini, itu jadi doa loh. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Suatu doa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan itu suatu doa. Jadi sakitlah hati beneran. Ya lo. Pada zaman sakit hati itu ya, makan yang bisa, Iya. ada kawa, apa yang dimakan rasanya kan enak. Orang kita diciptakan Tuhan tuh organ tubuh lengkap semua sempurna. Lihat orang-orang banyak, orang-orang yang lebih terpuruk dari hidup kita itu mereka. Gimana tuh nasib mereka? Misal keadaan mereka yang tangan aja nggak ada, kaki nggak ada, tapi mereka tetap masih berjuang loh. Terus bekerja mereka, berjuang tuh. Ngerti nggak? Lah kalian ini lengkap semua, ada tangan, mata, hidung, telinga. Gitu ya,
Harus berubah hidup itu, bertobat sungguh-sungguh gitu loh. Punya masa depan kok, perjalanan masih panjang. Lah kalau tiba-tiba kita nggak tahu usia kita, kapan-kapan kita dipanggil Tuhan. Maksudnya kapan-kapan kita, ya syukur kalau Tuhan yang panggil. Kalau dipanggil roh jahat, roh maut, yang memanggil bukan Tuhan. Dalam situasi kita belum hidup benar di hadapan Tuhan, gimana? Ya loh, apa kita memiliki tempat kerajaan sorga itu? Ya. Bu, ini apa ini tadi? Habisin. Giginya aja sis dibuang sis. Sudah. Masih ada Bu. Lagi lemah. Tuh, jamu jahat. Kayaknya habis. Mak, ukuran sepatu tipis berapa, Mak? Oh, lupa Mama Hian. Masih banyak kalau? Oh, masukkan sini jamu sudah. Sudah diarabui. Itu apa yang diarabui-arabui? Giginya sudah semua kan? Giginya sudah semua dibuang atau masih belum? Oh, giginya. Masukkan sini. Gigi itu nanti gigi. Banyak lah dapat sisa lo tuh. Nanti besok-besok kita cari lagi ya, beristilah kita mencari kelumbuah itu. Itu kepalanya enak, itu keras itu kalau digoreng itu.